Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan sehingga kita saat ini masuk ke dalam 10 hari terakhir di mana kita dihimbau untuk memaksimalkan ibadah puasa kita. Jamaah rahimakumullah, pada pagi hari ini kita akan mengkaji terkait dengan fikih kontemporer, yaitu fikih yang dalam bahasa lain adalah fikih kekinian, fikih aktual. Mengapa ini penting? Sebab fikih kontemporer ini adalah ijtihad suatu ijtihad atas masalah-masalah yang belum pernah dibahas di dalam kitab kuning. Jadi kalau kita berbicara kitab kuning itu adalah kitab-kitab hasil ijtihad ulama yang usianya mungkin 100 sampai 200 tahun yang lalu. Dan kitab-kitab ini disusun oleh ulama sebagai bentuk ijtihad atas permasalahan yang ditemui oleh umat Islam pada waktu itu. Namun kemudian terjadi dinamika di dalam perkembangan dunia Islam di mana kemudian umat Islam pernah mengalami masa stagnansi ditandai dengan adanya kemunduran intelektual dan mandeknya sebuah ijtihad. Tidak ada lagi model ijtihad baru pada waktu itu, sehingga ijtihad yang ada hanya melanjutkan apa yang sudah dicapai oleh ulama-ulama sebelum mereka. Namun perkembangan zaman yang semakin maju, tentunya di situ kita akan menghadapi masalah yang semakin kompleks yang tidak ditemui pada waktu ulama-ulama atau pada waktu umat Islam dahulu hidup. Nah, disinilah membutuhkan yang namanya ijtihad aktual yang kemudian disebut di dalam bahasa Arab itu qadaya mu'asyirah. Kalau kita kembali kepada masa lalu, masalah yang dihadapi itu tidak sekompleks sekarang jamaah. Masalahnya simpel. Misalnya masalah aktual zaman sekarang. Tentunya Bapak Ibu di sini semuanya memiliki HP. Nah, di dalam HP kita ini ada aplikasi Al-Qur'an. Dalam ijtihad ulama-ulama terdahulu, membawa Al-Quran, membaca Al-Quran di dalam kamar mandi itu tidak boleh. Nah, bagaimana ketika Al-Qurannya itu ada di HP kita? Nah, tentunya Al-Quran yang ada di HP kita ini, itu betul-betul Al-Quran dalam bentuk mushaf atau hanya HP yang ada gambar aplikasinya. Nah, disinilah kemudian ulama-ulama berijtihad dan kemudian disimpulkan bahwa HP yang ada Al-Qur'annya ketika dibawa ke kamar mandi itu tidak apa-apa, asalkan tidak dibuka dan tidak dibaca. Ya, kita kiaskan dengan seorang penghafal Al-Qur'an. Al-Qur'annya ada di dalam kepala dan hatinya. Masa dia tidak boleh masuk ke kamar mandi? Ya kan? Maka kemudian seorang penghafal Quran juga boleh, asalkan dia tidak melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran di dalam kamar mandi. Nah, masalah-masalah seperti ini tidak terbayangkan pada masa dahulu. Jadi kajian fikih aktual ini adalah sebuah kajian atas masalah-masalah klasik di mana memiliki masalah-masalah masa kini di mana memiliki ijtihad dan juga metode dalam istinbatul hukum. Ada 2 langkah untuk menyelesaikan sebuah masalah yang dilakukan oleh ulama-ulama kita. Yang pertama dengan melakukan ijtihad baru.
Ketika tidak ditemukan nas-nas dari Al-Quran dan hadis, kemudian ulama melakukan ijtihad baru, atau tidak ditemukan kesimpulan hukum dari ulama-ulama sebelumnya. Yang kedua adalah tadbik. Tadbik itu menerapkan hukum yang sudah ada pada persoalan kini, kemudian menyimpulkan, disesuaikan dengan yang sudah diijtihadkan oleh masa-masa dahulu, kemudian diaktualkan kembali atau dikontekstualisasikan. Contoh-contoh masalah kini yang pada waktu masa lalu tidak ada, misalnya masalah tentang asuransi, kemudian bagaimana judi online, game online, dan lain sebagainya. Nah, ini yang nanti akan kita kaji insya Allah dalam 4 hari ke depan. Nah, bagaimana langkahnya seorang ulama itu melakukan ijtihad? Yang pertama adalah memahami fakta atau kejadian secara objektif. Yang kedua, melihat nas dari Al-Quran dan hadis. Apakah di dalam Al-Quran dan hadis ada landasan hukumnya, ada isyarat hukumnya. Dan yang ketiga adalah istimbatul hukum atau mengambil kesimpulan. Kita aplikasikan ke dalam sebuah masalah kekinian, Bapak Ibu. Misalnya masalah bayi tabung. Dulu pada masa-masa zaman sahabat, zaman Rasulullah, zaman-zaman terdahulu, bayi tabung itu belum ditemukan karena reproduksi itu masih dengan cara yang alami, di mana suami istri yang ingin memiliki anak dia melakukan reproduksi secara alami. Tapi kemudian ada sebuah masalah ketika suami istri itu kesulitan memiliki anak, maka kemudian dia menggunakan kecanggihan teknologi yaitu bayi tabung, di mana kemudian sel ovum dan sperma itu ditemukan di dalam sebuah tabung, dan setelah kemudian terjadi pembuahan disuntikkan atau ditanamkan ke dalam rahim istrinya. Nah, bagaimana solusinya ini? Maka bagi seorang ulama, yang pertama adalah memahami bagaimana itu proses bayi tabung dengan baik. Bagaimana definisi dari bayi tabung itu? Setelah diambil pemahaman yang utuh tentang proses bayi tabung, maka ulama melihat apakah ada nas dari Al-Quran dan hadis yang berbicara tentang bayi tabung, atau misalnya isyaratnya. Setelah digali, kita menemukan di surat Al-Baqarah ayat 223 yang berbunyi, Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu sesuka hati kamu dan dengan cara yang kamu sukai, asalkan tidak menyalahi aturan syariat. Nah, dari ayat ini kalimat nisa'ukum harsul lakum, istri-istrimu adalah tempat kita untuk istilahnya dia adalah ladang untuk meneruskan generasi kita. Diibaratkan seperti ladang, maka datangilah sesuka hatimu dengan cara yang baik, dan ini bisa ditarik kesimpulan bahwa proses reproduksi itu bisa dengan cara apapun, baik secara alami ataupun dengan bantuan teknologi yaitu bayi tabung. Artinya dari sini kemudian ditarik kesimpulan hukum bahwa bayi tabung itu diperbolehkan asalkan memenuhi 2 syarat. Yang pertama adalah sel ovum dan juga spermanya adalah milik pasangan yang sah, suami istri yang sah, yang halal. Karena dalam perjalanannya di dunia barat kita menemukan yang namanya bank sperma, mohon maaf ya, jadi bank tapi terkumpul sperma, bukan uang. Nah, bagaimana kemudian kejadian di sana gitu ya? Di sana kemudian suami istri yang tidak atau ingin memiliki anak tapi tidak memiliki gennya itu, dia akan datang ke bank itu dan melakukan bayi tabung dengan milik orang lain. Nah, ini yang tidak diperbolehkan di dalam Islam. Ini kalau di dalam praktek masyarakat jahiliyah termasuk ke dalam praktek nikah al-istibda.
Nikah al-istibda itu pasangan suami istri yang ingin memiliki anak, tetapi dia tidak memiliki gennya. Dia pengen anaknya tampan, dia pengen anaknya jenius dan lain sebagainya, tapi keduanya tidak memiliki itu, maka kemudian suaminya memerintahkan istrinya untuk menikah dengan yang lain, ya, sampai terjadi pembuahan, baru boleh kembali. Nah, ini kan tidak boleh, sebab di situ terjadi perzinahan. Nah, di dalam Islam jelas bahwa perzinahan itu tidak boleh. Wala taqrabuz zina, mendekatinya saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Jamaah rahimakumullah, praktek bayi tabung yang kemudian tidak dari pasangan yang sah ini, selain tidak diperbolehkan karena termasuk ke dalam zina, juga akan berdampak terhadap ikhtilatun nasab, percampuran nasab. Nanti akan bermasalah bagaimana status hukum anaknya, bagaimana status warisannya dan lain sebagainya, dan itu tidak diperbolehkan di dalam Islam. Jamaah rahimakumullah, contoh-contoh lain dari fikih aktual itu masih banyak, ya. Nanti ada pandangan Islam tentang judi online, bagaimana Islam memandang tentang misalnya menikah, akad nikah tetapi menggunakan media sosial. Bagaimana pandangan Islam tentang hoax atau berita yang berbohong gitu ya, yang berita yang tidak betul, dan masih banyak yang lain. Pada intinya, fikih itu adalah pemahaman kita terhadap dalil-dalil yang terperinci yang kemudian akan kita terapkan dalam hukum atau dalam kehidupan kita. Maka yang namanya sebuah ijtihad itu juga melihat dari perkembangan dinamika yang terjadi. Maka jangan kaget kalau kemudian beberapa fatwa ulama-ulama terdahulu kemudian berubah dengan fatwa ulama-ulama saat ini. Sebab ada kaidah fikih, taghayyurul azminah atau berubahnya zaman itu bisa merubah sebuah ijtihad. Sebagaimana Imam Syafi'i ketika beliau hidup di Baghdad, kemudian beliau pindah ke Kairo, beliau merubah beberapa ijtihadnya. Ini sebagai upaya untuk mewujudkan bahwa Islam itu agama yang komprehensif. Islam adalah agama yang bisa memberikan hudan linnas atau petunjuk bagi umat manusia atas masalah-masalah yang dihadapi oleh manusia. Islam adalah agama yang memiliki hukum yang fleksibel. Tentu fleksibilitas hukum ini juga tidak boleh menyalahi aturan Al-Quran dan hadis. Nah, jamaah rahimakumullah, mungkin cukup sekian kultum atau kuliah subuh kita pada pagi hari ini, dan insya Allah kita akan lanjutkan dengan tema-tema aktual 4 hari ke depan ini. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.